أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali meminta pertolongan kepada Allah dan meminta keberkahan kepadanya dengan menyebut namanya, sebagaimana marilah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung atau kita kalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Sebagaimana juga kita bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah nabi, utusan dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita masih bersama dengan surat At-Talaq ayat 2 dan 3 yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi masih bersama Imam Nawawi, masih bersama Riyadhus Shalihin, dan masih bersama wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga atau tidak ia sangka-sangka sebelumnya. Surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Ayat yang sangat penting untuk kita angkat dan kita bahas bersama-sama jamaah sekalian yang Allah muliakan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga, yang tidak pernah ia sangka-sangka. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah bahas tentang kaitan ketakwaan dan solusi serta jalan keluar. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita terhadap ayat yang begitu luar biasa ini, yang dikatakan kalau saja seorang hamba benar-benar mentadaburi dan mengamalkan ayat ini lakafathum, maka ayat ini akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi ayat ini akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Makanya jamaah sekalian, pelajaran pertama hari ini dari surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mohon maaf, para ulama kita menyatakan dari ayat ini bahwa al-hajah ilal huda a'zam minal hajah ilan nasar wa rizki. Kebutuhan kita terhadap hidayah itu lebih besar daripada kebutuhan pada rizki, pada harta, pada materi. Jadi kata para ulama, jemaah saya ulang, al-haja ilal huda a'zam minal haja ilan nasar wa rizki. Kebutuhan terhadap hidayah itu lebih besar daripada kebutuhan pada kesuksesan dan materi atau harta benda.
Bal la nisbata bainahuma. Bahkan dua hal ini nggak bisa dibandingkan. Jadi udah nggak apple to apple gitu loh. Memang nggak pantas dibandingkan. Kenapa demikian? Kenapa para ulama menjelaskan bahwa kebutuhan terhadap hidayah lebih besar daripada kebutuhan terhadap materi, kebutuhan terhadap kesuksesan duniawi? Li'annahu idza hudiya kana minal muttaqin. Karena kalau orang sudah dapat hidayah, maka ia akan menjadi orang yang bertakwa. Dan jika dia bertakwa, dia akan mendapatkan surat At-Talaq ayat 2 dan 3 ini. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan solusi dari masalahnya. Allah akan berikan jalan keluar dari problematikanya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga sebelumnya. Dan angle yang sangat menarik dari para ulama kita. Jadi kebutuhan terhadap hidayah itu lebih besar, lebih urgent, lebih darurat daripada kebutuhan terhadap kesuksesan duniawi dan harta, materi, dan lain-lain. Kenapa demikian? Karena kalau kita dapat hidayah, dipastikan kita akan mendapatkan solusi dan rezeki. Dipastikan kita akan mendapatkan solusi. Dan orang tuh kalau dapat solusi terus, sukses juga lama-lama. Dia kan sukses. Setiap ada masalah dapat solusinya. Ada masalah solusinya, udah. Dia kan juara di bidangnya. Dia akan juara di bidangnya. Dia akan berhasil di bidangnya. Dan dia dapat rezeki. Tapi belum tentu sebaliknya. Orang dikasih materi segala, belum tentu dikasih hidayah. Orang dikasih kesuksesan secara duniawi, belum tentu dikasih hidayah. Dan itu sebuah hal yang sangat jelas. Mereka nggak sholat, mereka nggak dekat sama Allah. Dan akhirnya mereka kehilangan hal yang paling indah di dalam dunia, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajaran yang sangat penting, bahwa kebutuhan terhadap hidayah jauh lebih besar daripada kebutuhan terhadap kesuksesan duniawi dan materi. Maka ini yang harus dikejar. Begitu orang dapat hidayah, dia akan bertakwa. Begitu dia bertakwa, ya ja'allahu makhraja, dia akan dapat solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga sebelumnya. Ia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga sebelumnya. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama, bahwa kebutuhan terhadap hidayah jauh lebih besar daripada kebutuhan terhadap kesuksesan duniawi dan rezeki materi. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya, oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, dan bisa dicek dalam As-Siyar, man lam yu'izzahu taqwa fala izzalah. Barang siapa yang tidak dimuliakan oleh ketakwaan, maka tidak ada kemuliaan sama sekali terhadap dia. Jadi barang siapa yang tidak dimuliakan oleh ketakwaan, maka tidak ada kemuliaan sama sekali pada orang tersebut. Tidak ada kemuliaan sama sekali. Tidak ada kemuliaan. Karena itu tadi, dengan kemuliaan akan ada solusi, dan dengan kemuliaan akan ada rizki. Jadi, mohon maaf, dengan ketakwaan akan ada solusi, dan dengan ketakwaan akan ada rizki, dan itulah kemuliaan. Jadi dengan ketakwaan kita akan dapat solusi dari segala masalah kita, dan dengan ketakwaan kita akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak
kita duga-duga, dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Ini hal yang perlu kita catat baik-baik. Hadirin Allah muliakan, makanya para ulama kita menyatakan bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna qalila hadzal amr ma'a taqwallahi katsir. Karena sedikitnya sesuatu dengan ketakwaan maka dia akan jadi banyak. Wa katsirahu ma'a ghairi taqwallahi qalil. Tapi hal yang banyak tapi tanpa ketakwaan jadi sedikit. Makanya fokus pada ketakwaan, bukan fokus pada kuantitas. Karena kuantitas sebanyak apapun, kalau nggak ada ketakwaan di sana, kalau nggak ada keikhlasan, kalau nggak ada jalan yang benar, kalau justru isinya maksiat, isinya kemungkaran, sedikit, dan nggak ada jalan keluar, dan nggak ada rizki, tidak ada rizki. Tapi sedikit, tapi bertakwa, Allah kasih jalan keluar nanti berkembang deh, nanti berkembang. Lalu akan ada rizki dari jalan yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Itu poin yang berikutnya jemaah sekalian. Para ulama menjelaskan apa itu rizki. Dia akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Kata para ulama, ar-rizki ismun likulli ma yugtadha bihil insan. Rizki itu adalah kata universal untuk setiap hal yang dikonsumsi oleh manusia. Karena faktor kebutuhan. Jadi yang dibutuhkan untuk dikonsumsi manusia itu rizki. Yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, dan rizki ini mencakup rizki dunia dan rizki akhirat. Rizki dunia dan rizki akhirat. Jadi ini mencakup rezeki dunia dan rezeki akhirat. Kenapa? Karena yang kita butuhkan untuk kita konsumsi bukan hanya dunia aja, tapi juga akhirat. Jadi bukan hanya tentang materi, bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang jabatan, bukan hanya tentang barang, bukan tentang sandang, pangan, papan, tapi juga surga dan segala fasilitas yang ada di akhirat kelak. Itu pun rizki. Itu pun rizki. Bahkan rizkinya jauh lebih besar dari itu. Keberkahan. Itu pun rizki. Makanya hadirin Allah muliakan, para ulama kita seperti Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, ketika menjelaskan ayat ini, beliau bilang makna Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga adalah keberkahan dalam rezeki. Itu tafsirnya. Jadi makna Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga, itu diantara maknanya keberkahan.
dalam rezeki itu sendiri. Jadi hadirin, ini menjawab pertanyaan banyak pihak. Aku tuh kok semenjak hijrah, semenjak berusaha berubah, kenapa grafik finansialku menurun terus ya? Emangnya hijrah udah berapa lama? Ya udah 15 tahun. Kalau 1-2 tahun sih masih mending. Mungkin butuh waktu. Tapi ini udah 15 tahun dan kondisinya turun. Konsumenku mulai menjauhiku karena barangku nggak sesuai dengan selera mereka. Bisa sih aku sesuaikan dengan selera mereka, tapi kena yang haram. Itu nggak diridhoi oleh Allah dan seterusnya. Jadi turun aja. Akhirnya ambil dari tabungan anak-anakku, ambil dari tabungan pendidikan mereka untuk masa depan. Ini gimana? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibnya di mana nih? Nah, coba renungkan ucapan Al-Imam Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah. Jadi bisa jadi bukan angkanya yang Allah tambah, tapi keberkahannya yang Allah berikan. Dan ini masuk ke dalam narasi min haitsu la yahtasib, dari arah yang dia nggak duga-duga. Kenapa? Karena mayoritas orang itu menduga rizki itu materi. Nah, kan masuk kan poin. Mayoritas orang menduga bahwa rizki itu angka. Dari 1 juta ke 10 juta. Loh enggak, belum tentu seperti itu. Bisa tetap 1 juta. Tapi kemampuan 1 juta kita itu mengalahkan kekuatan 20 juta yang dimiliki oleh orang lain per bulan. Diberkahi sama Allah. Diberkahi. Memang semenjak hijrah tuh kondisi turun, apalagi pandemi sekarang. Tapi kalau Allah berkahi itu harta, dari harta yang sedikit itu, rumah tangga kita semakin solid, semakin kuat. Dari harta yang tambah sedikit itu, anak-anak kok semakin nurut ya. Dan bukan hanya nurut, rajin ibadah. Dan Allah kasih anak-anak yang cerdas-cerdas. Berkah. Memang harta turun, tapi hubungan saya dengan orang tua kok semakin erat ya. Dulu berantem terus sama orang tua, tapi sekarang dilapangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Enak aja. Jadi jangan berpikir rezeki itu hanya materi. Enggak. Keberkahan rezeki itu juga penting, dan itu tidak bertentangan dengan ayat ini, karena sekali lagi min haitsu la yahtasib, banyak orang tuh berpikir, atau mayoritas orang berpikir bahwa rezeki itu uang. Enggak. Makanya kan dari arah yang tidak ia duga-duga. Dari arah yang tidak ia duga-duga. Karena galau diberhentikan hari itu, bingung mau kemana, akhirnya mampir ke masjid. Masjid ada kajian, dapat hidayah di situ. Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Dan itu bukan 1-2 kasus, itu banyak banget kasus seperti itu. Banyak. Rizki dunianya Allah syaratkan, rizki akhiratnya Allah lapangkan. Makanya para ulama kita mengatakan seperti Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, ini menarik, simak baik-baik jemaah, ini menarik. Wattaqi la yuhram ma yahtaju ilaihi minar rizki. Orang yang bertakwa itu tidak akan dihalangi dari rizki yang menjadi kebutuhannya. Nggak akan.
Jadi tidak akan dicegah, dihalang-halangi dari rizki yang merupakan kebutuhan dia pada saat itu. Jadi kalau dia butuh itu, selama dia bertakwa, pasti dapat. Kenapa? Ya ja'allahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar, solusi. Dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Loh, tapi kok kondisinya menurun terus secara finansial? Secara materi kok turun. Padahal dia bertakwa. Hatinya semakin ikhlas, ridho terhadap takdir, akhlaknya berubah, sholatnya kuat. Lihat kata para ulama, wa innama yuhma min fudhuri dunya rahmatan bihi wa ihsanan ilaih. Kondisi finansialnya menurun itu sebenarnya penjagaan dari Allah dari hal-hal yang tidak bermanfaat dari dunia, dari overdosisnya dunia, sebagai kasih sayang dan kebaikan Allah kepada dia. Karena pada saat itu yang dia butuhkan cuma segitu. Kalau ditambah, bisa kontraproduktif, bisa lupa ngaji nih orang, bisa nggak tahajud nanti malam, bisa ribut sama istri gara-gara barang, gara-gara duit. Dengan pas-pasan anak-anak ada dapat uang jajan, udah cuma bekal aja. Karena Allah tahu kalau ini anak udah SMP atau SMA, ini kalau dapat uang jajan, beli rokok nanti pulang sekolah. Ada yang beli ganja nanti, ngedrags lah. Dijaga, karena nggak punya uang nggak bisa apa-apa. Bandar juga malas deketin dia. Nggak punya duit nih orang, udah nggak usah dideketin. Bandarnya nggak deketin dia, nggak punya fulus. Itu penjagaan. Fa'inna tawsi'ar rizki qad yakunu madarra ala sahibi. Karena bisa jadi rizki yang lapang itu justru ngerusak yang punya. Wa taqdirahu yakunu rahmatan li sahibi. Dan rizki yang pas-pasan, yang minimalis, justru rahmat Allah kepada orang tersebut atau hambanya itu. Jadi sangat bisa terjadi demikian. Lalu Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim membawakan surat Al-Fajr ayat 15-16. Jadi ini bukan ngasal, bukan asumsi. Buka surat Al-Fajr 15-16. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, atau kita baca dulu ayat. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Artinya adapun manusia itu kalau diuji oleh Rabb-nya dengan dikasih harta, dikasih materi dan kesenangan dunia, maka dia gampang banget buat kesimpulan Rabbku sedang memuliakanku. Karena pikirannya selalu ke materi. Dia menduga Rabbku sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia itu kalau Rabb-nya sedang mengujinya dengan cara membatasi rizkinya, status sosialnya direndahkan, maka dia menduga dan berasumsi Rabbku sedang menghinakan aku. Kalla, bukan begitu. Bukan seperti itu. Makanya min haitsu la yahtasib, rizki itu dari arah yang tidak ia duga-duga. Mayoritas manusia duganya kayak gini nih. Kalau dikasih fulus banyak, dikasih uang banyak, dikasih harta banyak, Rabbku sedang memberikan reward kepada aku, memberikan kemuliaan kepadaku. Dan mereka menduga kalau dikasih seret rizki, dikasih sedikit rizki secara materi, maka Rabbku sedang menghinakanku. Kaitkan dengan At-Talaq ayat 3, rizki dari arah atau dari sisi yang tidak ia duga. Ketika manusia menduga banyaknya rizki adalah bentuk atau simbol memuliakan dan sedikitnya rizki adalah simbol penghinaan, maka Allah hadirkan sebaliknya. Justru banyaknya rizki buat orang tersebut yang bertakwa ini bisa menghancurkan dia. Maka Allah jaga dengan Allah sedikitkan rizki materi dunianya. Agar apa? Agar Allah muliakan dia.
Maka ini min haitsu la yahtasib, atau sisi min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak ia duga-duga sebelumnya. Oleh karena itu hadirin, kira-kira ini buat kita sendiri, kita nggak bicara orang lain. Ketika kita berhijrah, ketika kita berusaha ke Allah, lalu pulang kembali kepada Allah, maka pantaskah pola pikir kita selalu dikaitkan dengan materi dunia, materi dunia, materi dunia? Pantaskah target hijrah kita hanya sebatas perbaikan finansial keluarga atau ekonomi keluarga? Jadi sebenarnya kita mau cari apa? Makanya Al-Imam Ahmad melanjutkan, falaisa kullu man wussi'a alaihi rizquhu yakunu mukarrama. Tidak setiap orang yang dikasih rizki materi yang banyak itu berarti dimuliakan. Wala kullu man qudira alaihi rizquhu yakunu muhana. Sebaliknya, tidak setiap orang yang rizki materinya disempitkan itu berarti dia dihinakan. Bal qad yuwassa alaihi rizquhu imla'an wastidraja. Betapa banyak orang rizkinya dikasih banyak, luas, dalam rangka istidraj, diulur, baru disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Waqad yuqaddaru alaihi rizquhu himayatan wa siyanatan lah. Dan betapa banyak orang rizkinya disempitkan, disedikitkan dalam rangka menjaga dia dan melindungi dia. Menjaga dia dan melindungi dia. Karena nggak punya uang, maka ketika teman-teman segengnya rencana traveling ke luar negeri, dia nggak ikut. Gara-gara nggak punya duit. Yang lain punya duit, dia nggak punya duit. Dia nyesal, padahal ketika di sana mereka zina, mereka minum khamar. Teman-teman segengnya zina, minum khamar, clubbing, segala macam, bebas, judi. Jadi ketika ketidakpunyaan duitnya dia pada saat itu menyelamatkan dia, menolong dia. Kalau dia punya fulus, kalau dia punya uang, dia udah berangkat tuh. Begitu berangkat tuh udah maksiat. Dan ini bukan 1-2 kasus. Mungkin antara kita alami itu. Awalnya kita kesel, aduh kenapa sih rencananya pas sekarang, pas aku nggak punya uang. Coba tahun lalu aku lagi banyak uang. Nggak usah tahun lalu, 3 bulan yang lalu deh masih banyak uang. Sekarang nggak punya uang. Pada pergi tuh teman-teman. Itu menyelamatkan. Karena rizki bukan hanya materi. Rizki bukan hanya materi. Rizki bukan hanya materi. Hadirin Allah muliakan. Makanya para ulama kita menyatakan bahwa maftaqara taqiyun qat, orang yang bertakwa tidak akan pernah hidup dalam kondisi fakir. Gitu. Tidak akan pernah hidup dalam kondisi fakir. Enggak. Kenapa demikian? Padahal kita lihat banyak orang-orang bertakwa hidup miskin, ulama kita sebagainya miskin, sebagian nabi nggak punya uang. Tapi kenapa ulama mengatakan maftaqara taqiyun qat? Setidaknya kita bisa sebutkan 2 alasan. Yang pertama, bahwa sebagaimana keterangan Imam Ahmad bin Abdul Halim di atas, bahwa rizki itu mencakup rizki dunia dan rizki akhirat. Dan orang-orang bertakwa pasti dapat rizki akhirat. Dan itu sebenar-benarnya rizki, atau sebesar-besarnya rizki. Dan miskinnya dia di dunia ternyata bentuk penjagaan Allah
agar dia tidak tergelincir pada harta dunia, karena Allah yang paling tahu kondisi seseorang, mental seseorang terhadap harta. Ada orang yang kuat menahan ujian harta seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Uthman, seperti Ali bin Abi Thalib ketika jadi khalifah radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridai mereka semua, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma, dan seluruhnya. Tapi ada sebagian orang nggak sanggup menahan ujian harta, dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Makanya di dunia nggak dikasih uang sama Allah, padahal udah takwanya udah keren banget, udah masya Allah banget. Tapi Allah kasih rizki akhirat, dan itulah rizki terbesar. Coba kita buka surat At-Talaq ayat 11, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 11 tentang masalah rizki, tentang masalah rizki. Allah mengatakan di penggalan ayat tersebut, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Qad ahsanallahu lahu rizqa, yang artinya, dan orang yang beriman kepada Allah, baris keempatnya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengamalkan amal soleh, niscaya Allah akan masukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Apa tuh berikutnya? Qad ahsanallahu lahu rizqa, sesungguhnya Allah telah memberikan rizki terbaik buat dia. Ahsan, ihsan tingkatan tertinggi kan. Jadi Allah telah memberikan rizki terbaik buat dia. Itu rizki terbaik. Jadi nggak ada ceritanya orang bertakwa fakir, nggak ada. Kecuali kalau kita menyempitkan makna rizki hanya untuk materi dunia, gitu, nggak ada. Itu dikatakan para ulama, nggak ada ceritanya orang bertakwa itu fakir, nggak ada. Nggak ada ceritanya orang bertakwa itu fakir. Orang bertakwa itu pasti dikasih rezeki sama Allah, pasti. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, adapun di dunia jamaah, adapun di dunia, maka inti kekayaan dan kemiskinan itu adalah hati dan rasa, bukan materi dan angka. Itu jadi inti kekayaan itu adalah hati dan rasa, bukan materi dan angka. Keliru orang yang mengatakan kaya itu pada angka, bukan. Kaya itu hati dan rasa. Nanti kita akan ketemu dengan hadisnya, tapi bocoran aja. Laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghina nafas. Kekayaan itu bukan kekayaan harta dan aset, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, kekayaan jiwa, kekayaan hati itu. Maka orang yang bertakwa nggak mungkin jadi orang fakir, karena jiwanya itu kaya walaupun nggak punya uang. Lihat nih, asal benar-benar bertakwa ya, bukan hanya penampilan aja. Ia nggak akan ngeluh, dia akan optimis, dia akan tenang, dia akan nyaman. Padahal nggak punya apa-apa.
padahal nggak tahu besok mau makan apa, nggak punya uang buat besok. Tapi kalau orang itu benar-benar bertakwa, yakin sama Allah, oh tenang, enak, bahkan lebih tenang daripada orang kaya secara materi. Lihat. Dan bukan berarti santai, enggak. Bukan berarti nggak berusaha, nggak berikhtiar, nggak punya effort, nggak berjuang. Enggak, dia berjuang. Tapi tenang aja deh. Karena hati yang kaya. Itu tadi. Orang min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang nggak pernah mereka duga. Jangan berpikir materi terus. Orang berpikir rezeki itu materi. Enggak, Allah kasih kekayaan hati. Bisa jadi ke arah sana. Rezeki nggak nambah, materi nggak nambah, tapi hatinya bertambah kaya.